إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutin ke ayat 18 dari surah Ar-Ra'd. Ala hadhihi niyyah kulna salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah di ayat yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang al-haq dan batil. Menjelaskan karakteristiknya masing-masing. Bagaimana kebenaran adalah sesuatu yang akan tetap, yang akan memberikan kemanfaatan. Sedangkan kebatilan adalah sesuatu yang akan sirna dan tidak akan memberikan kemanfaatan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka-mereka yang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti kebenaran tadi. Bagaimana keadaan mereka? Allah Subhanahu wa taala sebutkan lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Bagi mereka-mereka yang memenuhi seruan Tuhan mereka. Istajabu li da'wati rabbihim. Istajabu artinya memenuhi seruan Tuhan mereka. Seruan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa bagi balasan mereka? Al-husna. Ya. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Al-jazaa'ul husna. Bagi mereka yang memenuhi seruan Tuhan mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik. Ya, al-husna ini manus dari kata ahsan. Ya.
Jadi balasan yang terbaik. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat baik ya akan mendapatkan balasan yang terbaik wa ziyadah, dan juga ada tambahannya. Jadi bagi mereka yang memenuhi seruan Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, maka bagi mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik. Walladzina lam yastaju, sebaliknya mereka yang tidak memenuhi seruan Allah, lam yastajibu lahu, artinya lida'watillah. Mereka yang tidak memenuhi seruan Allah, bagaimana akibatnya? Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'hu laftadau bih. Seandainya ya mereka itu memiliki segala sesuatu apa yang ada di bumi ini. Jadi kekayaan semua yang ada di muka bumi milik dia. Bukan itu saja, wa mithlahu ma'hu, dan yang seperti itu lagi, ada tambahan lagi, bukan hanya satu bumi ini, ya, ada memiliki bumi-bumi yang lain maksudnya. Kekayaan yang seperti itu, laftadau bih, pasti mereka akan ya, menebus dirinya ya untuk membebaskan dari azab Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyebutkan ya apa balasan mereka, tapi bagaimana penyesalan mereka Allah gambarkan seandainya pun mereka memiliki kekayaan seluruh dunia ini. Semuanya milik dia. Untuk menebus dirinya pasti mereka akan tebus. Bahkan andai kata mereka memiliki kekayaan yang lebih dari itu, berkali-kali lipat dari itu, mereka pun akan menebus dirinya dari azab Allah. Ini adalah penyesalan bagi mereka yang tidak mau mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum su'ul hisab. Mereka itu adalah yang akan mendapatkan hisab yang sangat buruk. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat ya, yang disediakan. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, seperti biasa usulnya ketika membicarakan orang-orang yang baik pasti membicarakan juga orang-orang yang buruk ya. Bagaimana memberitakan tentang balasan bagi mereka yang memenuhi seruan Allah, dan juga bagaimana balasan bagi mereka yang tidak mau memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tafsirnya. At-tafsir, alladzina istajabu li da'watil haqq. Mereka yang memenuhi seruan kebenaran. Ba'da ma kashafatil ayatus sabiqatu an wajhail haqqi wal batil min khilali mithalin wadihin wa baligh, asharat hadhil ayatu ila masiril ladzina istajabu li rabbihim والذين لم يستجيبوا لهذه الدعوة واتجهوا صوب الباطل. Setelah ayat-ayat yang lalu mengungkap tentang dua sisi, yaitu kebenaran dan kebatilan, melalui contoh yang jelas dan contoh yang begitu indah, asyarat hadhil ayat ini mengisyaratkan ila masiril ladzina istajabu li rabbihim, kepada kesudahan mereka yang memenuhi seruan Tuhan mereka. Walladzina lam yastajibu li hadzal da'wah, dan juga menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang tidak memenuhi seruan ini. Wattajahu shawbal batil, bahkan mereka mengarahkan diri mereka menuju kebatilan.
Taqulu awalan, ayat ini mengatakan lilladzina istajabu li rabbihumul husna. Bagi mereka-mereka yang memenuhi seruan Tuhan mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik. Al-husna fi ma'naha al-wasi' tashmalu kulla khairin wa sa'adah. Arti al-husna di sini dalam artinya yang luas, itu mencakup segala kebaikan dan kebahagiaan. Arti mereka akan mendapatkan yang memenuhi, mengikuti seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti petunjuk-petunjuknya, mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik. Ini mencakup segala kebaikan dan kebahagiaan. Bad'an minal khisalil hasanati wal fadailil akhlaqiyah. Ya, dimulai dari bagaimana mereka akan memiliki perangai yang baik dan memiliki akhlak-akhlak yang mulia karena mengikuti petunjuk-petunjuk Allah tadi, seluruh Allah, sampai kepada kehidupan sosial yang bersih, dan juga sampai kepada kemenangan al-a'da wa jannatil khuldi, ya, kemenangan terhadap musuh-musuh mereka, dan juga di akhirat nanti mendapatkan surga yang kekal. Itu semuanya cakupan dari al-husna. Jadi bukan saja balasan di akhirat, tapi juga ya, meliputi mulai dari dunia sampai ke akhirat. Thumma tudhiful ayah, kemudian ayat ini menambahkan, walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadahu bih. Dan bagi mereka-mereka yang tidak memenuhi seruan Allah, seandai saja mereka memiliki segala apa yang ada di bumi semuanya, dan juga memiliki yang seperti itu lagi, ya, yang sama seperti itu, jadi berkali-kali lipat dari apa yang mereka miliki tersebut, ya, mereka memiliki kekayaan semua apa yang ada di bumi, laftadau bih, pasti mereka akan ya, menebus ya, jiwanya dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tujadu sighatun awdahu min hadhil ayah fi bayani syiddati adabihim wa iqabihim. Tidak terdapat satu ungkapan yang lebih jelas dari ayat ini di dalam menjelaskan bagaimana dahsyatnya azab mereka dan siksaan mereka. Yamtalikul insanu kullama fil ardi wa dhi'fahu aidan wa yaftadi bihi lin najati wa la yahsulun najah. Di mana seorang memiliki segala sesuatu apa yang ada di bumi ini dan juga berlipat-lipat gandanya untuk menebus dirinya ya, agar mendapatkan keselamatan. Wala yahsulul najah. Dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Tushiru hadhil jumlatu fil waqi'i ila akhir umniyatin wallati la yumkinu an yutasawwara akthara minha. Kalimat ini menggambarkan suatu kenyataan, ya, kalimat ini menggambarkan pada kenyataannya adalah kepada akhir dari suatu harapan yang mana tidak bisa dibayangkan ya, lebih dari itu. Wahia ayyam talikal insanu kullama fil ardi, yaitu bagaimana ya, apabila seorang memiliki segala kekayaan apa yang ada di bumi ini. Walakinna syiddatal adzabi lidh-dhalimin wa mukhalifil haqqi tasilu bihim ila darajatin ay yaftadu bi kulli hadhihi al-umniyah aw bi aktsara minha linajatihim. Akan tetapi kedahsyatan azab bagi mereka-mereka yang zalim dan bagi mereka-mereka yang menentang kebenaran itu sampai mencapai suatu taraf di mana seandainya mereka itu mau menebus ya dengan semua harapan ini atau dengan yang lebih dari itu untuk keselamatan mereka. Jadi saking besarnya azab tersebut, seandainya mereka memiliki kekayaan sebesar bumi ini atau lebih dari, bahkan lebih dari itu, mereka akan tebus diri mereka karena dahsyatnya azab tersebut. Wa linafrida innaha qubilat minhum
fatakunu najatuhum minal adzabi faqat. Andai kata kita umpamakan seandainya tebusan mereka itu diterima ya, dengan menebus dirinya dari azab Allah dengan kekayaan sepenuh dunia ini dan bahkan lebih dari itu. Ya. Fatakunu najatuhum minal adzab faqat, itu pun baru sampai menyelamatkan mereka dari azab. Walakinna thawabal azim yakunu min nasibil ladzina istajabu li da'watil haqq. Akan tetapi masih tetap ganjaran yang besar, balasan yang terbaik itu masih adalah akan menjadi bagian bagi mereka-mereka yang memenuhi seruan Allah. Jadi ini memberikan gambaran bagaimana kesengsaraan bagi mereka-mereka yang tidak mau mengikuti ketentuan Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mentaatinya. Padahal ya nggak perlu ya, mengorbankan harta yang terlalu besar seperti seluruh dunia ini. Ya. Tapi dampaknya ya, dia akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti seruannya, dia akan mengalami kerugian sampai seandainya mereka memiliki kekayaan sebesar seluruh dunia ini, itu tidak cukup untuk menebus dirinya. Wa min huna yattadhihu anna al-ibarata mithlahu ma'ahu laysa al-maqsud minha ay yakuna lahum dha'fa ma fil ardi. Ya, dari sini menjadi jelas bahwasanya ungkapan wa mithlahu ma'ahu dan ya, yang seperti itu pun ya, yang dia miliki. Laysa al-maqsudu minha ay yakuna lahum dha'fa ya, dha'fu ma fil ardi. Bukan yang dimaksud darinya bahwasanya mereka memiliki ya, berlipat dari apa yang ada di bumi. Bal annahum mahma malaku aktsara min dzalik. Bahkan sungguhnya mereka itu seandainya atau walaupun mereka memiliki lebih banyak dari itu. Jangankan yang seperti itu saja. Artinya yang lebih banyak dari itu ya, fa innahum musta'iduna litanazuli anhu muqabila najatihim minal adzab. Ya. Maka sesungguhnya mereka itu masih tetap siap untuk mengalah, ya, untuk bisa menebus sebagai tebusan dari keselamatan mereka dari azab. Artinya jangankan satu dunia, ya, ataupun sepertinya, yang lebih banyak dari itu berkali-kali lipat mereka siap untuk menebus diri mereka dari azab tersebut. Wa daliluhu wadih. Dalilnya di sini jelas, li'annal insan yatlubu kulla syai'in limanfa'atih. Karena setiap manusia itu pasti mencari segala sesuatu demi kemanfaatannya. Walakin indama yajidu nafsahu ghariqan fil adabi fama fa'idatu tamallukihi lid dunya kulliha. Akan tetapi ketika dia dapati dirinya tenggelam di dalam siksaan, maka apa faedah yang dimilikinya? Ya, bagi dunia semuanya. Ya, ketika seorang sudah tenggelam, ya, gambaran seorang tenggelam di lautan saja, ya, diberikan emas dia nggak ada kan mau, ya, tapi dia butuh pelampung, dia butuh sekoci, seperti itu lebih bermanfaat buat dia. Ya. Wa ala athari hadha syaqa adamu qabuli ma fil ardi muqabila najatihim yushirul Qur'anul Karim ila syaqa'in akhar. Di samping kecelakaan ini atau kebinasaan ini, yaitu di mana ya, tidak diterimanya ya, tebusan walaupun itu dengan kekayaan seluas bumi ini untuk menyelamatkan sebagai tebusan dari keselamatan mereka. Al-Qur'anul Karim mengisyaratkan dia akan mendapatkan kesengsaraan yang lain, kecelakaan yang lain. Ulaika lahum su'ul hisab. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan hisab yang buruk. Fama huwal maqsudu min su'il hisab. Apa yang dimaksud dengan hisab yang buruk? Ya, perhitungan
penyelidikan yang buruk. Ini apa yang dimaksud dengan itu? Su'al hisab. Ya. Lil mufassirin ara'un mukhtalifah. Para mufassir memiliki pendapat yang bermacam-macam. Haitsu ya'taqidu al-ba'du anna al-hisab ad-daqiq biduni ayyi aufin aw musamahah. Para mufassir memiliki pendapat yang bermacam-macam. Sebagian mereka meyakini bahwasanya yang dimaksud dengan soal hisab adalah hisab yang begitu teliti, yang ketil, tanpa ada kemaafan atau tanpa ada toleransi. Semuanya diselidiki. Fasu'ul hisabi laisa bimafhumidz zulmi. Su'al hisab di sini bukan dalam arti seorang dizalimi. Seperti suka kan seorang tidak punya kesalahan tapi dicari-cari kesalahannya, bukan. Tapi benar-benar diselidiki kesalahannya sampai hal-hal yang kecil. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal adlul mutlaq. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah keadilan yang mutlak. Artinya Allah maha adil. Nggak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Tapi kalau seorang dihisab dengan su'ul hisab itu begitu sengsaranya. Wa yuaddi hadzal ma'na al-hadits al-warid an al-Imam As-Shadiq alaihi salam annahu qala li rajulin. Ini wa yu'ayyidu hadzal ma'na, dan makna ini diperkuat oleh suatu hadis yang diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Bahwasanya beliau pernah mengatakan kepada seorang, ya fulan, malaka wa li akhik. Hei fulan, apa masalahnya kamu dengan saudaramu itu? Qala ja'altu fidaka kana li alaihi haqqun fastaqsaitu minhu haqqi ila akhiri. Lalu orang itu mengatakan, aku jadikan engkau sebagai tebusanku. Ya, ini kalimat penghormatan, ya, bagaimana seorang ketika mencintai seorang seperti para sahabat Nabi. Para sahabat mengatakan kepada Nabi, fidaka abi wa ummi, sama seperti itu. Ya, orang itu menjawab, ini saudaraku ini ada masalah denganku, ya, ada hakku padanya. Fastaqsaitu minhu haqqi ila akhir. Lalu aku menuntut, ya, dengan ketil, dengan teliti seperti itu. Istaqsa, dari kata aqsa itu yang jauh sekali. Jadi dituntut saudaranya itu dengan ketil, dengan teliti, dengan terus-menerus didesak seperti itu. Ya, sampai pada puncaknya begitu. Wa inda sima'il imam li hadzal jawab ghadiba wa jalas. Ketika mendengar, Imam Ja'far mendengar jawaban ini, beliau marah dan duduk. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ka'annaka idza istaqsaita haqqa lam tusi ilaihi. Seolah-olah kamu kalau nuntut dia begitu kerasnya, begitu mendedesnya, begitu jauhnya gitu. Seolah-olah kamu tidak menyakiti dia. Ara'aita ma haqqallahu azza wa jalla. Apakah kamu tidak menyaksikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan? Wa yakhafuna su'al adzab, su'al hisab, dan mereka itu takut, ya, kepada Allah akan dihisab dengan hisab yang buruk. Atarahum yakhafuna Allah ayyajura alaihim. Apakah kamu sangka mereka itu takut kepada Allah kalau Allah akan membuat zalim kepada mereka? La wallahi ma khafu. Ya, tidak, demi Allah mereka tidak takut, mereka yakin Allah itu maha adil. Tapi illal istiqsa, ya, yang mereka khawatirkan bagaimana kalau mereka itu dihisab dengan ketilnya, dengan detailnya. Fasammahu Allahu azza wa jalla su'al hisab. Allah menamai itu pemeriksaan yang seperti itu, hisab yang seperti itu disebut su'al hisab. Faman istaqsa faqad asa'ah. Barang siapa yang ngerti tadi menuntut dengan ketil, dengan detil, maka berarti dia telah
berbuat buruk kepada orang tersebut. Itu gambaran bagaimana su'al hisab seperti itu ya. Jadi dihisab dengan begitu telitinya, dengan begitu detailnya. Tapi ada orang yang dihisab dengan hisab yasir, hisab yang mudah. Jadi banyak hal-hal yang kecil dimaafkan seperti itu. Ya. Ini jadi seperti kita bagaimana seorang ya, dengan saudaranya dengan penuh kasih sayang dia ketika menanyakan sesuatu tidak dituntut secara detail ya, tapi banyak dimaafkan seperti itu. Ya. Nah ini apa kan kalau bagi mereka yang nanti dituntut secara detail itu akan sulit sekali bagi mereka ya. Tapi sebaliknya ada orang yang dihisab oleh Allah dengan hisab ya, hisab yang mudah ya, hisab yang mudah arti banyak dimaafkan. Ya, seperti yang digambarkan dalam ayat yang lain dalam surah apa? Kahfi. Bagaimana orang yang kafir itu mendapati catatannya itu sampai yang detail-detail. Yang mereka nggak sangka itu ada catatannya ketika dihisab. Ya. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Ya apa? Ketika dibuka catatan amal mereka yang mengatakan mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Catatan apa ini? Yang sama sekali tidak meninggalkan baik hal yang kecil maupun hal yang besar, semuanya tercatat. Itu gambaran bagaimana hisab yang asir, ya, hisab yang sulit atau su'al hisab seperti itu. Ya. Nah ini makna dari salah satu makna dari su'al hisab. Wa qala al-ba'du, sebagian mufassir mengatakan al-maqsud min su'il hisab annahu yulazimu hisabahum at-tawbih wal malamah wa ghairaha. Ya. Yang dimaksud dengan su'il hisab yaitu hisab mereka, di samping mereka dihisab diikuti juga dengan kecaman, ya, celaan dan selainnya. Fabil idhafati ila khaufi min al-adab yu'limuhum at-tawbih. Di samping mereka takut dari azab Allah, mereka pun sudah dibuat sakit dengan kecaman tadi. Ini sebagian mufassir mengatakan seperti itu. Wa yaqulul ba'd al-akhar, sebagian yang lain mengatakan makna dari su'il hisab adalah al-maqsud huwal jazaa'u alladhi yasu'uhum. Yang maksudnya adalah balasan yang menyakitkan mereka. Kama naqul inna fulan hisabuhu naqi. Sungguhnya si fulan itu hisabnya bersih. Aw li akhar, atau kepada yang lain hisabuhu mudhlim. Oh, hisabnya dia gelap nih. Wa hadha ya'ni natijatu hisabim jayyidah aw sayyi'ah. Ini berarti hasil dari hisabnya ya, baik atau buruk seperti itu. Ya, jadi kalau soal hisab berarti hasilnya buruk. Au taqulu dha' hisabahu fi yadihi, atau seperti kalimat kamu katakan pada seorang dha' hisabahu fi yadihi, ya, letakkan perhitungannya di tangannya, yakni hisabahu tabaqan li amali, yakni hasibhu tabaqan li amali, artinya hisab dia sesuai dengan perbuatannya. Hadhihi at-tafasir ats-tsalatsa ghairu mutadaddah fi ma bainaha. Penafsiran yang tiga ini tidak kontradiktif antara di antaranya. Wa yumkinu an yustafada min hafti fi tafsir al-ayah. Ini juga dapat digunakan untuk menafsirkan ayat di atas. Wa hadha ya'ni anna haula'il afrad yuhasabuna hisaban daqiqan. Ini berarti bahwasanya mereka itu akan dihisab dengan hisab yang begitu teliti. Wa athna'a hisabihim yuwabbakhuna wa yalamun, dan ketika dihisab pun mereka dikecam, ya, dan dipersalahkan begitu. Wa min thamma yastaqsi minhum, ya, oleh karena itu artinya yustaqsa minhum, artinya hisabnya benar-benar
dilakukan dengan semaksimal mungkin, ya. Wa fi nihayatil ayah isyaratun ila al-jazai' ats-tsalits aw an-natijah an-nihaiyah li jazaihim. Di ayat yang terakhir, di akhir ayat ini terdapat isyarat kepada balasan yang ketiga atau hasil akhir dari balasan mereka, yaitu wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad, dan tempat mereka adalah neraka jahanam dan itu sebaik-baiknya al-mihad. Al-mihad jam'u mahdin bimakna tahayyu. Artinya mihad ini adalah jamak dari mahad, arti persiapan, ya. Wa istafadu minha ma'na sarir, dan juga dapat diambil pengertian dari kata mihad, mahdi, ya. Itu adalah tempat tidur, kan? Utlubul ilma minal mahdi, ya, dari tempat tidur ilal lahdi, sampai lubang lahat, gitu, ya. Jadi makna sarir, ya, ranjang, ya, alladzi yustakhdamu li rahatil insan, yang mana itu biasa digunakan untuk, ya, kesenangan manusia, tempat beristirahat manusia. Hadas sarir yuhayya'u lil istiraha. Ranjang ini, tempat tidur ini biasa disiapkan untuk istirahat. Waqad dzakara al-Qur'anul Karim hadhil kalimah lil isyarati ila anna haula'i tughat badaran min ay yastarihu fi mihadihim yajibu ayyuhraqu bilahibin nar. Dan Al-Qur'anul Karim menyebutkan dengan kalimat ini, ya, untuk mengisyaratkan, ya, bahwasanya para orang-orang yang durjana tersebut, bukannya mereka itu beristirahat di tempat-tempat tidur mereka, ya, bahkan mereka itu, ya, akan dibakar dengan bilahibin nar, dengan neraka yang berkobar-kobar. Ya, jadi bi'sal mihad artinya sebaik-baiknya tempat untuk istirahat. Seburuk-buruknya tempat untuk istirahatnya itu an-nar. Sekarang kita lanjut ke bahthun. Yustafadu minal ayatil qur'aniyati anna an-nasa fi yaumil qiyamati yanqasimuna ila majmu'atain. Dapat diambil pengertian dari ayat Al-Quran di atas bahwasanya manusia di hari kiamat terbagi kepada dua kelompok. Famajmu'atun yuhasibuhumullahu biyusrin wa suhulatin wa bighairi tadqiq. Ada sekelompok yang Allah hisab mereka dengan mudah dan gampang, tidak ketil, tidak teliti. Ya, Allah maafkan, banyak yang Allah maafkan seperti itu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Ya, ini seperti yang Allah gambarkan dalam surah Al-Insyiqaq. Adapun mereka-mereka yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Walal aksi min dzalika hunaka majmu'atun yuhasabuna bi syiddatin hatta dzarrati wal mithqal min al-a'mali yuhasabuna alaih. Dan sebaliknya dari yang demikian itu, dari ashabul maimanah tadi atau man utiya kitabahu biyaminih tadi, ada sekelompok yuhasabuna bisyiddah. Ada kelompok lain yang dihisab dengan dahsyat sampai hal-hal yang kecil, ya, darras, ya, sampai yang sebesar atom pun, ya. Wal mithqal, yang sesuatu yang beratnya sangat kecil, minal a'mal yuhasabuna alaih, mereka akan dihisab. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Ya. Ini dalam surah Al-Anbiya. Kami akan meletakkan neraca keadilan di hari kiamat nanti. Fala tudzlamu nafsun syai'an, maka tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha, walaupun kesalahan tersebut sebesar khardal, ya, biasa diartikan, ya, sebesar biji sawi seperti itu, atau sebesar darah sekalipun. Atayna biha, kami akan datangkan hal tersebut, akan diadili. Jadi terkadang
Ada hal-hal yang kita anggap sepele, nggak apa-apa seperti itu. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya, akan menghisap mereka yang memang tidak mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dihisap sampai hal-hal yang kecil tadi. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang akan menghisapnya. Nah ini ya sesuai dengan apa yang disebutkan di sini, bagaimana mereka dihisap ya dengan hisap yang dahsyat, hisap yang begitu teliti sampai hal-hal yang kecil seperti darah dari perbuatan mereka akan dihisap. Kama hadatsa li ba'dil bilad allati kana ahluha minal 'asin, sebagaimana ini yang terjadi bagi sebagian negeri yang mana penduduknya penuh dengan kemaksiatan. Fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Kami hisap mereka dengan hisap yang dahsyat dan kami adab mereka dengan adab yang begitu mengerikan. Inna hadzal hisab asyadid huwa natijatun lima kana yaqumu bihi haula'i fi hayatihim min istiqsa'il akhirin hatta ad-dinaril akhir. Sungguhnya hisab yang keras ini, hisab yang ketil ini, hisab yang yang teliti ini adalah hasil dari apa yang mereka biasa kerjakan ya di dalam kehidupan mereka waktu di dunia. Min istiqsa'il akhirin, ya, di mana mereka sering suka menuntut orang lain ya kepada haknya dengan ketil gitu. Hatta dinar akhir, sampai ke dinar terakhir dituntut seperti itu. Wa idza ma hadatsa khata'un min ahadin fa innahum yu'aqibunahu bi ashaddi ma yumkin. Apabila terjadi ada orang memiliki kesalahan ya, timbul kesalahan dari seorang kepadanya misalnya, orang itu dibalas dengan sekeras mungkin. Walam yusamihu ahadan hatta abna'ahum wa ikhwanahum wa asdiqahum. Mereka enggak memiliki rasa toleransi walaupun sedikit, walaupun itu kepada anak-anak mereka, saudara-saudara mereka atau teman-teman mereka. Dia teman, enggak pakai. Kalau dia lagi nuntut seketil-ketilnya seperti itu. Ya. Wa bima annal akhirata in'ikasun li hayatid dunya. Oleh karena akhirat itu adalah cerminan dari kehidupan di dunia ini. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibuhum hisaban syadida ala ayyi amalin amiluhu biduni adna samahan. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisap mereka dengan hisap yang dahsyat atas setiap perbuatan mereka yang mereka kerjakan tanpa ada toleransi. Ya. Seperti itu. Ya, ini di akhirat kan cerminan ya bagi apa yang di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Yang di dunianya dia buta, di akhiratnya dia buta. Artinya buta mata hatinya. Di sana juga seperti itu. Ya. Di dunianya ini suka bertikai satu sama lain. Tempatnya juga di akhirat, tempat yang selalu bertikai. Tempatnya di mana? Yaitu di neraka. Wa kadzalika takhasumu ahlin nar. Ahli neraka itu saling bertikai di antara mereka. Berbantah-bantahan di antara mereka. Saling menyalahkan di antara mereka seperti itu. Tapi kalau orang yang rukun, ya, tidak ada kedengkian di dalam hatinya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkannya, ada tempatnya di surga. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan mutaqabilin. Kami hapuskan dari hati mereka dari berbagai kedengkian. Mereka bersaudara di sana. Itu tempatnya di surga. Ya, seperti itu. Jadi annal akhirata in'ikasun li hayatid dunya. Akhirat adalah ya, cerminan ya, refleksi dari kehidupan dunia. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibuhum hisaban syadida ala ayyi amalin amiluhu biduni adna simah.
atau samahin ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka dengan hisaban yang keras ya, karena dulu dia ya, kalau punya hak kepada saudaranya ya, dituntut dengan detail-detailnya ya, mereka pun seperti itu nanti di akhirat. Wa al aksi fahunaka ashkhasun sahilun wa musamihun wa min ahlil afwi. Sebaliknya ada orang-orang yang gampang, mudah baginya, ya, penuh toleran, ya, suka memaafkan seperti kesalahan, ya, kekurangan saudara-saudaranya, ya, dimaafkan seperti itu. Enggak dikit-dikit mau nuntut seperti itu, tidak, ya, dimaafkan. Khususan fi muqabil asdiqaihim wa aqribaihim wa dhawil huquqi alaihim awid du'afa, terutama terhadap ya, teman-teman mereka, kerabat mereka, orang-orang yang memiliki hak ya, pada mereka, awid du'afa, atau orang-orang yang lemah, wa yaghudduna an-nadhara anhum, mereka menutupi pandangan, membatasi pandangan dari mereka, wa an katsirin min zallatihim asy-syakhsiyah, dan dia membatasi pandangan artinya menutupi pandangannya dari ketergelinciran mereka secara pribadi, nggak mau diungkit-ungkit ya, seperti itu. Ditutup matanya ya, dari hal-hal yang bersifat pribadi kan. Wa fi muqabili dzalika fa inna Allah Subhanahu wa taala yashmaluhum bi'afwihi wa rahmatihi al-wasi'ah. Sebagai balasan dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka dengan kemaafannya, rahmatnya yang luas, wa yuhasibuhum hisaban yasira. Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang mudah. Ya, banyak orang seperti itu ya. Orang yang seperti itu ya, ketika ada saudaranya memiliki kesalahan ya, dia enggak ya, ketika kewajibannya menasihati, tapi dia enggak ungkit-ungkit itu kesalahannya ya. Bahkan dia tutupi kesalahannya, kelemahannya. Nah, ini. Sebab setiap kita ini, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mau buka aib kita, kesalahan kita, nggak ada orang yang berani keluar rumah, pasti malu. Allah Subhanahu wa taala Maha Sattar. Ya, Allah Maha menutupi aib ya, hamba-hambanya. Kenapa Allah tutupi? Supaya kita ya, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan biasanya kalau orang punya kesalahan kemudian diumbar, diungkap, dijelek-jelekan ya, akhirnya orang ini akan menjadi patah semangat ya, bukan dia mau bertobat, akhirnya dia katakan aduh udah kepalang basah nih ya. Akhirnya dia malah makin terjerumus lebih dalam kepada ya, keburukan tersebut. Nah, ini adalah memang bagian dari apa yang dikehendaki oleh syaitan. Oleh karena itu, Rasulullah sering mengingatkan, jangan kita menjadi a'wan li syaitan, pembantu bagi syaitan yang akan makin menjerumuskan seorang yang sudah bersalah, ya, ketika dia mau bertobat, tapi tetap diungkit-ungkit ya, kesalahannya, ya, dibuka aibnya, sehingga dia ya, tidak ada muka lagi, bahkan tidak bersemangat untuk melakukan atau memperbaiki dirinya. Nah ini penting bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghisab seorang dengan mudah, Allah akan maafkan karena dia banyak hal dari perbuatannya, ya, dari kesalahannya Allah maafkan karena dia sering memaafkan waktu di dunia orang lain. Wa hadza darsun kabirun likullin nas wa khususan ulaika alladzina yatasaddarul umur, ya. Ini adalah pelajaran yang besar bagi setiap manusia, terutama sekali mereka-mereka yang ya artinya memegang suatu urusan seperti itu, menjadi kepala yang menjadi pimpinan dan sebagainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hisab yang mudah ya. Allah Subhanahu kalau detail dikoreksi kita secara detail ya, enggak tahu kita seperti apa ya. Tapi kita mengharapkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Habib. Ya Ustadz, ini saya mau bertanya mengenai permasalahan di sini kan walladzina lam yastajibu lahu. Kenapa di sini bagi orang-orang yang tidak menyambut seruan kebaikan baginya, kenapa kelangsungkan mufrad, sedangkan lam yastajibu fa'il apa namanya jamak. Kenapa dia balas bagi mufrad? Nah, Itu satu Ustaz. nah. Ya. Kedua ini arti al-husna ini al-husna, definisi dari al-husna di Al-Amsal dikatakan al-akhlaqiyah fil hayat lil ijtima' at-tahirah wa ala adab. Nah ini kita bagaimana bisa dinamakan nanti dengan hisab al-husna ini, sedangkan kita ini tidak peduli bagaimana kita bisa mendapatkan al-husna sedangkan kepedulian kita minim terhadap ijtima'iyah atau an-nasr 'alal a'da. Terima kasih Ustaz. Nah. Jadi ya, lilladzina istajabu li rabbihim al-husna, ya. Istajabu li rabbihim. Ya. Ini bagian dari iltifat tadi ya. Jadi yang awalnya dengan dhamir istajabu li rabbihim, mereka memenuhi seruan Tuhan mereka, ya. Rabbnya satu, tapi himnya maksudnya kembali kepada fa'il waw, ya. Istajabu hum istajabu li rabbihim. Nah. Kemudian walladzina lam yastajibu lahu, dan bagi mereka-mereka yang tidak memenuhi, ya. Ini dialihkan menjadi dhamir ghaib yang mufrad, ya. Tapi tetap bagi Allah maksudnya, ya. Ya. Dan mereka-mereka lam yastajibu lahu, yang tidak memenuhi seruan Tuhannya. Ya, ini lebih individu, ya, seperti itu, lebih individu, karena setiap orang, ya, nanti akan dihisab atas segala perbuatannya, ya, sendiri-sendiri, seperti itu. Ini bagian dari iltifat tadi, ya, seperti itu. Adapun makna al-husna yang mu'allif terangkan, ya, itu mencakup semuanya, ya, kebaikan, ya, mulai dari kebaikan di dunia, di mana orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya, perangainya mulia seperti itu, ya, baik dalam individu maupun secara bermasyarakat, ya, baik secara pribadi yang mengikuti petunjuk Allah maupun masyarakat yang mengikuti petunjuk Allah, mereka akan menjadi masyarakat yang bersih, ya, masyarakat yang baik, yang makmur, seperti itu, ya. Ini yang antum tadi, bagaimana kalau dia nggak memiliki kepedulian, berarti mereka kalau yang nggak memiliki kepedulian, nggak mengikuti ketentuan Allah, lam yastajibu lillah, ya, dalam masalah tersebut, seperti itu, ya. Tapi ini secara keseluruhan bagi mereka yang memenuhi, yang mengikuti seruan Allah, mereka akan mendapatkan balasan seperti itu tadi. Balasan kebaikan, bukan saja nanti balasan al-jannah di surga nanti, ya, jannatul khuld, akan tetapi di dunianya pun, ya, baik secara individu, ya, dia akhlaknya baik, ya, kemudian secara masyarakatnya baik, ya, dia tentunya masyarakat yang baik akan mendapatkan kedamaian, ketentraman, ketenangan, kemakmuran, dan juga, ya, an-nasr 'alal a'da, yaitu
pertolongan di dalam menghadapi musuh seperti itu. Ini semuanya balasan al-husna bagi siapa itu? Bagi alladzina istajabu li rabbihim. Seperti itu. Dan di ayat puasa juga kan tentang doa itu di apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentangku, sungguhnya aku ini dekat. Aku akan memenuhi seruan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia menyeru kepadaku, memohon kepadaku. Terus ada syaratnya, fal yastajibu li. Hendaklah mereka memenuhi seruanku. Wal yu'minu bi. Hendaklah juga mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Seperti itu. Jadi termasuk alladzina istajabu li rabbihim, bagaimana mereka-mereka juga kalau berdoa Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa mereka. Itu kira-kira Allah, mudah-mudahan terjawab. Ya, Ustaz, ini kalau yang itu bukan iltifat, bukan. Lau anna lahum ma fil ardi, ini kan udah keluar dari jawaban dan sambutan makhluk. Terus kata Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlah. Nah itu kan keluar dari topik awal. Itu apakah iltifat, Ustaz? Iya. Jadi seandainya mereka itu memiliki apa saja yang ada di bumi, ya, mereka pasti akan menebusnya seperti itu. Ya seperti itu. Konteks pertama, konteks pertama kan penyeruan, terus Allah bukan. Iya. Artinya ini bersifatnya umum, siapapun mereka gitu. Jadi biasanya kalau melakukan keburukan, Allah Subhanahu wa taala hisabnya ya per individu seperti itu. Kalau ini tadi law anna lahum itu membicarakan kondisi seandainya, pengandaian untuk semuanya mereka. Ya. Untuk semuanya, maka seandainya begitu mereka punya, mereka akan tebus diri mereka dengannya. Ustaz, ini terakhir Ustaz, bagaimana kita menyikapi permasalahan-permasalahan yang update. Sekarang kan memang kita memang dituntut untuk memaafkan dan membersihkan diri kita dan menjauhkan daripada an-namimah. Nah, di sini kan dijelaskan Imam Malik wa min ahlil afwi khususan ma fi muqabbil asdiqa wa aqribaihim wa dzawil huquq alaihim au du'afa. Nah, ini kiat-kiat ini kan kita di update ini sangat dominan Ustaz untuk kita dituntut du'afa, tapi yang menurut aneh itu sangat berat. Bagaimana kiat-kiat kita untuk kita keluar dari permasalahan yang kita hadapi? Terima kasih Ustaz. Iya. Ini memang kadang-kadang ada kalau mau ngikutin akhlak Al-Quran, akhlak Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sangat-sangat seperti itu, sangat-sangat tasamuh sekali. Ketika Rasulullah SAW misalnya ada yang menyakiti, ada yang kasak-kusuk, tahu Rasulullah siapa mereka. Ya, tapi Rasulullah katakan kalau khutbah ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa sih ada kaum mengatakan begini dan begitu? Enggak dipermalukan orangnya itu, enggak ditunjuk mukanya seperti itu. Padahal Rasulullah tahu. Sampai-sampai yang ketika peristiwa Aqabah bukan Bai'atul Aqabah ya, yang di Mekah waktu itu, yaitu peristiwa Aqabah di Tabuk ya. Ketika perang Tabuk kan Rasulullah ketika lagi dituntun oleh Rasul memang mengambil jalan tersendiri dengan dituntun oleh Ammar bin Yasir dan sahibu sirri Rasulullah SAW itu astagfirullah yang biasa disebut sebagai pemegang rahasianya Rasulullah SAW.
Karena Rasulullah waktu itu diserang. Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah bin Yaman ya. Itu Hudzaifah dengan Ammar bin Yasir itu yang satu nuntun untanya Nabi, yang satu di belakangnya. Ini Rasulullah sengaja ya, mencari jalan melalui bukit ya, dan di sana ada jurangnya di situ seperti itu. Tidak mengikuti jalan sahabat-sahabat yang lain. Nah pada saat itu ya, ada beberapa, mungkin ada 15 orang dari rombongan Rasulullah SAW, rombongan yang ikut dalam perang Tabuk itu. Ternyata mereka orang-orang munafik yang ingin mencelakai Nabi, ingin mendorong Nabi supaya Nabi terjerumus ke jurang. Lalu dihalau oleh Ammar, kuda mereka dihalau ya, oleh Ammar dan Hudzaifah bin Yaman. Akhirnya mereka kabur kudanya ya, seperti itu. Rasulullah SAW tanya kepada Hudzaifah, "Atadruna man hum, siapa mereka? Tahukah kamu siapa itu mereka itu?" Ingin mencelakakan Rasul. Terus Hudzaifah bilang, "Innahum mulatsamin ya Rasulullah." Sukunya mereka pakai cadar begitu, pakai apa? Pakai penutup muka seperti itu, kelihatan matanya doang gitu ya. Jadi nggak jelas siapa wajah mereka. Tapi aku kayaknya kuda mereka ini aku kenal siapa mereka. Lalu Rasulullah SAW jelaskan siapa mereka itu, nama-nama mereka. Tapi diperintahkan kepada Hudzaifah ini supaya jangan kamu buka ya nama-nama mereka. Ya, sehingga nama-nama mereka ini benar-benar dirahasiakan seperti itu. Nah ini adalah karena apa tujuannya Rasulullah begitu tasamunya, begitu baiknya menutupi ke aib mereka. Tujuannya mereka supaya mau bertobat setelah itu. Enggak ada Rasulullah mengatakan tentang hal ini, "Inna fi ashabi 12 munafiqan, 8 minhum yadkhuluna an-nar wala la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Di antara sahabat-sahabat ini ada 12 orang yang munafik. Itu yang tadi itu ada 12 orang, tapi 8 dari mereka ya tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Maksudnya saking mustahilnya, karena mereka ya, sampai akhir hayatnya enggak bertaubat seperti itu. Jadi dari 12 ada 8. Nah, berarti ada 4 yang akhirnya bertobat. Karena ya itu bagaimana Rasulullah SAW ya menutupi aib mereka seperti itu. Nah ini adalah bagian dari akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mudah memaafkan ya, kesalahan orang demi tujuannya ya, bukan juga mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar, tapi ketika ya, ada kesalahan-kesalahan yang pribadi dimaafkan dengan ditutupi supaya itu tadi agar dia mau bertobat, dia mau kembali ya, agar supaya namanya tidak tercemar seperti itu. Nah ini penting at-tasamu seperti ini ya. Ya, orang yang suka detil-ketil, ada orang kesalahan sedikit, diungkap-ungkap seperti itu. Ya, hati-hati, di akhirat Allah lebih tahu lagi rahasia kita. Ya, bisa kita diungkap nanti aib kita ini. Lebih detail kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Kita mohon agar supaya mendapatkan hisab yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oleh karena itu, ya ketika di dunianya kita jangan seperti itu kepada orang-orang yang lemah. Biasanya orang-orang yang lemah itu yang kalau yang orang yang terhormat nggak berani, kalau orang yang memiliki kekuatan, power nggak berani, tapi orang-orang yang lemah ya biasa yang sering ditindas seperti itu. Nah, ini tidak akan luput dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kira-kira seperti itu, Allah.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, sampai sini dulu insyaallah, nanti kita lanjutkan ke ayat 19 sampai 24 di pertemuan yang akan datang. Akhtim berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخر أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.